Halo, aku Anissa Puspita Suci, mahasiswi Universitas Pendidikan Indonesia, jurusan Ilmu Pendidikan Agama Islam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillahirabbil alamin. Masya Allah berikan kesehatan. Semoga teman-temanku dalam keadaan sehat. Insya Allah pada video kali ini Anissa akan membahas mengenai fikih ibadah, yaitu toharoh dan macam-macam air. Bismillahirrahmanirrahim, mari kita mulai. Apa itu toharoh? Menurut bahasa, toharoh berarti bersuci. Menurut istilah, toharoh adalah membersihkan diri, pakaian, tempat, dan benda-benda lain dari najis dan hadas dengan cara yang telah ditentukan oleh syariat Islam. Kenapa kita harus toharoh? Karena toharoh adalah syarat wajib yang dilakukan untuk beribadah. Alat yang paling utama untuk bersuci adalah air. Maka dari itu, kita harus mengetahui macam-macam air yang boleh digunakan untuk bersuci. Pertama, air yang suci dan menyucikan, yaitu air yang masih asli dan belum berubah warnanya, baunya, dan rasanya. Suci karena boleh diminum, dan menyucikan karena boleh digunakan untuk berwudu, mandi wajib, atau menyucikan kembali sesuatu yang telah tersentuh najis. Seperti air hujan, air laut, air sungai, air sumur, air sumber mata air salju, dan air embun. Kedua, air musyammas. Air musyammas adalah air yang panas karena terkena sinar matahari dengan menggunakan wadah yang terbuat dari logam selain emas dan perak. Air musyammas yakni air yang suci dan mensucikan, namun makruh digunakan untuk bersuci karena air tersebut menyebabkan penyakit kusta, walaupun jika terlanjur hukumnya tetap sah. Ketiga, air yang suci tetapi tidak menyucikan, yaitu air bersih yang telah bercampur dengan suatu zat yang suci sedemikian rupa sehingga warnanya atau baunya atau rasanya sudah tidak dapat lagi disebut air biasa. Dikecualikan dari ini, perubahan yang terjadi atas air yang disebabkan oleh sesuatu yang memang tidak terpisahkan darinya, misalnya perubahan warna, bau, dan rasa pada air yang lama tergenang atau mengalir di antara batu belerang atau karena ikan-ikan di dalamnya, atau sesuatu yang sulit dicegah seperti daun-daun yang berjatuhan dari pohon-pohon sekitar air tersebut. Air seperti ini, walaupun telah mengalami perubahan, tetapi masih tetap dianggap suci dan menyucikan. 4. Air musta'mal. Air musta'mal adalah air yang telah dipakai untuk menghilangkan hadas. Air musta'mal semacam ini dihukumi suci, tidak najis. Mayoritas ulama tidak mensahkan bersuci dengan air musta'mal, baik untuk menghilangkan hadas maupun najis. Air musta'mal tidak bisa digunakan untuk bersuci apabila tidak mencapai 2 kulah. Sedangkan bila volume air tersebut mencapai 2 kulah, maka tidak disebut sebagai air musta'mal dan bisa digunakan untuk bersuci. Mari kita bahas mengenai air sedikit dan air banyak. Dalam kajian fikih, air yang volumenya tidak mencapai 2 kulah disebut dengan air sedikit, sedangkan air yang volumenya mencapai 2 kulah atau lebih disebut air banyak. Bila melihat wadahnya, volume air 2 kulah adalah bila air memenuhi wadah dengan ukuran lebar, panjang, dan dalam masing-masing 1 ziro atau kurang lebih 60 cm. Bila di sebuah masjid terdapat sebuah bak air dengan ukuran 2 x 2 meter persegi umpamanya, dan bak itu penuh dengan air, lalu setiap orang berwudu dengan langsung memasukkan anggota badannya ke dalam air di bak tersebut, bukan dengan menciduknya, maka air yang masih berada di bak tersebut masih dihukumi suci dan menyucikan.
Namun, bila volume airnya kurang dari 2 kula, meskipun ukuran bak airnya cukup besar, maka air tersebut menjadi mustakmal dan tidak bisa dipakai untuk bersuci. Hanya saja, zat air tersebut masih dihukumi suci, sehingga masih bisa digunakan untuk keperluan lain selain menghilangkan hadas dan najis. Terakhir, air mutan najis. Air mutan najis adalah air yang terkena barang najis yang volumenya kurang dari 2 kula atau volumenya mencapai 2 kula atau lebih namun berubah salah satu sifatnya, warna, bau, atau rasa karena terkena najis tersebut. Air sedikit apabila terkena najis, maka secara otomatis air tersebut menjadi mutan najis meskipun tidak ada sifatnya yang berubah. Sedangkan air banyak bila terkena najis tidak menjadi mutan najis bila ia tetap pada kemutlakannya, tidak ada sifat yang berubah. Adapun bila karena terkena najis ada satu atau lebih sifatnya yang berubah, maka air banyak tersebut menjadi air mutan najis. Air mutan najis ini tidak bisa digunakan untuk bersuci karena zatnya air itu sendiri tidak suci, sehingga tidak bisa dipakai untuk menyucikan. Wallahu a'lam. Sekian yang bisa Nisa sampaikan. Terima kasih. Semoga video ini bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.